katakanlah sekarang itu jumlah totalnya tuh 1 miliar. Dia mesti akan cari kembalinya. Dan kembalinya lebih dari 1 miliar. Assalamualaikum. Pak Tri. Ya, Pak. Pak Tri. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Udah, Pak. Ya, Pak, masih Pak. Udah. Belum. Di mana aja? Di tetangga itu. Nah, itu Andy tuh, datang tuh. Oh iya. Saya nggak bisa kumpul-kumpul. Nah, Ada pembagian sembako di sana, Pak. Lumayan lah. apa syaratnya tuh? Nih, syaratnya cuma kartu sembako kok. Oh iya loh. Iya, sana ya. Oh iya, ya udah ya. Selamat ya. Iya. Selamat ya. Siap. Ya, selamat Pak Andi. Ini Pak mau nanya nih Pak ya. Boleh, apa? Menurut Bapak bagaimana sih pendapat Bapak tentang pemberian sembako atau angpau kepada rakyat Indonesia gitu Pak? Gimana Pak? Ya, menurut saya Pak ya, Iya. pembagian sembako itu kalau pembagian sembako dalam kaitannya memilih pemimpin dalam proses pemilihan, Iya. itu berdasarkan apa yang pernah saya dengar dari para ulama-ulama, Iya. juga dari beberapa buku yang saya baca, itu menurut ajaran Islam itu Iya. hukumnya dilarang. Dilarang tuh orang bisa menafsirkan sebagai haram, itu orang menafsirkan begitu. Iya. Nah, itu bisa menjadi diperbolehkan apabila calon pemimpin itulah, pemimpin ini kan sebenarnya banyak Pak, ada pemimpin calon presiden, ada calon bupati, ada calon wali kota, ada calon gubernur, bahkan kepala desa, ada caleg, semua itu kan calon pemimpin. Iya. Nah, bisa diperbolehkan apabila memenuhi 3 syarat. Syarat pertama yaitu dia mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kejujuran dan sebagainya. Dan mungkin oleh KPU itu di syarat administrasi ditunjukkan dengan adanya ijazah. Kalau di Indonesia sekarang ini ijazahnya SMA dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan, terus dicap basah, dan beberapa persyaratan yang lain. Terus yang kedua, syarat yang kedua itu dalam berkampanye itu betul-betul dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah. Artinya itu tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, baik hukum Indonesia, hukum positif atau hukum agama. Terus yang ketiga itu apabila sudah menjabat harus betul-betul dilakukan sesuai dengan ridho Allah juga. Artinya itu kita tidak boleh berharap, tidak boleh mengajar adanya kenikmatan harta, adanya kenikmatan jabatan, adanya kenikmatan kehormatan dan sebagainya. Itu tidak boleh mengejar itu. Harus yang mungkin dalam hal orang banyak mengatakan itu harus amanah. Amanah itu. Jadi menurut saya seperti itu. Begitu ya. Oh seperti itu Pak ya. Tapi kan yang namanya pembagian uang
pembagian sembako itu kan merupakan suatu sedekah. Tapi kenapa itu tidak diperbolehkan? Ya, kalau menurut saya Pak ya, sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Kalau itu ada suatu pamrih, misalkan saya contohnya, kalau saya memberikan sembako kepada Bapak, terus tujuannya saya supaya Bapak memilih saya, nah, itulah yang disebut sebagai, kalau di dalam undang-undang itu bisa disebut sebagai jual beli jabatan. Jadi saya membeli jabatan ke Bapak karena Bapak yang punya hak suara yang memilih saya. Hanya itulah jual beli jabatan itu dalam undang-undang anti korupsi bisa digolongkan sebagai suap. Nah, kalau suap itu bagi pemberi dan penerimanya sama-sama melanggar hukum. Kalau sama-sama melanggar hukum berarti dua-duanya bisa dikenakan pidana. Dan juga itu juga kalau kita lihat dari undang-undang anti korupsi, undang-undang KPU itu bisa disebut sebagai money politik. Itu pendapat saya, Pak. Oh gitu Pak ya. Tapi kan sekarang kan belum ada penetapan pemilihan caleg dari KPU, ya Pak ya. Terus apa itu sudah melanggar hukum atau gimana itu Pak? Ya memang kalau kita lihat dari sekarang ini memang dari KPU memang belum ada penetapan di CT atau penetapan calon tetap itu memang belum ada. Cuman kalau kita lihat Pak ya, itu menurut saya itu ya hanya mencari-cari pembenaran aja Pak, mencari pembenaran tidak didasarkan pada suatu kebenaran. Coba kalau kita lihat mereka itu bagi-bagi itu sebenarnya kan punya niat Pak, niatnya supaya rakyat, supaya masyarakat itu mendukung dan memilih dia. Tujuannya itu Pak ya. Tujuannya itu Pak. Coba kalau kita jujur lah. Kan niatnya itu Pak. Ya apa adanya Pak ya. Jujur ya apa adanya jujur Pak. Coba. Apalagi ada persyaratan tadi, ada siapa teman kita tadi, ada suruh bawa KTP, KTP untuk itu. Berarti kan yang mana ditukar KTP itu kan ada niat yang tersembunyi supaya memilih barangkali itu Pak. Ya mungkin itu Pak ya. Ini Pak, pembagian sembako itu kan tidak ada ruginya. Terus apa pengaruhnya juga sama rakyat dan si calon calegnya sendiri itu Pak? Ya kalau dilihat sepintas memang kelihatan tidak ada ruginya Pak. Tapi kalau kita lihat Pak, setiap gerak itu kan punya maksud Pak. Coba kalau seandainya orang mau bagi-bagi sembako memberi uang, nggak usah jadi calon apa aja lah. Nggak usah jadi calon, biasa aja tiap hari dia bagi, tiap hari nggak usah jadi calon itu kan ikhlas semuanya. Tapi dalam hal ini kan dia punya maksud tertentu untuk bisa mendapatkan jabatan gitu. Lah pengaruhnya terhadap rakyat adalah apa? Pengaruhnya contohnya apa ya? Kalau kita memberikan sembako, katakanlah sekarang itu jumlah totalnya tuh 1 miliar. Dia mesti akan cari kembalinya. Dan kembalinya lebih dari 1 miliar, mungkin 10 miliar, mungkin 20 miliar, atau mungkin bakal lebih. Yang jelas mesti cari lebih dari itu. Lah pengaruhnya lain, Pak, itu nanti apa yang didapatkan oleh rakyat itu akan berkurang. Contohnya, dia akan mencari komisi dari pemborong. Terus jalan-jalan kualitasnya jadi rendah. Program-program dari misalkan program untuk meningkatkan kualitas guru jadi berkurang, gurunya tidak berkualitas dan sebagainya Pak. Itu akan jelas kepengaruhnya ke rakyat, ke masyarakat, jelas akan Pak. Akhirnya nanti rakyat kalau dia dari segi pendidikan, akhirnya murid juga mempunyai gurunya kualitasnya tidak bagus, akhirnya muridnya juga kurang kualitasnya, tidak bisa bersaing dengan orang lain. Nah, pengaruhnya ke sana. Barangkali itu Pak. Yang seperti itu Pak ya, kira-kira ya. Tadi kan Bapak bilang ya, sembako itu seharga 1 miliar. Nah, apakah itu mungkin Pak? Sedangkan harga sembako itu kan kemungkinan ya
menurut saya paling besar itu 100 ribuan itu paling besar lah ya. Itu gimana Pak? Ya 100.000 itu kan per bungkus untuk satu orang Pak. Kalau jumlah totalnya berapa? Misalkan Bapak sekarang di kampung Bapak itu ada 100 orang, 100 kali 100, terus di kampung yang lain berapa, di kampung yang lain berapa, jumlah totalnya bahkan lebih 1 miliar. Oh, maksud Bapak di global, ya, global dari harga totalnya, 1 iya. bungkus 100.000 dikali berapa kelurahan gitu misalkan ya, Iya. atau berapa bungkus itu jadi Ya, di global sehingga menjadi 100 miliar gitu kan. ya, Oh, seperti itu. ya. Ya. Terus begini Pak, kalau mereka bagi-bagi sembako Pak ya, terus rakyat dapat apa gitu Pak ya? Maksudnya dilarang gitu. Dilarang. Terus para pemimpin itu yang menikmati ntar hasilnya sendiri Pak ya. Saya dengar rakyat itu gigit jari gitu Pak. Itu gimana Pak? Ya kalau kita lihat dari sepintas saja kelihatannya seperti itu, tapi kita lihat secara mendalam Pak. Nanti rakyat itu bisa meminta kepada para pemimpin itu bisa DPR, bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota dan sebagainya atau ya. Rakyat bisa meminta kepada pemimpin itu supaya membuka lapangan kerja, bisa mendesak lapangan kerja supaya Bapak sendiri, anak cucu Bapak bisa mendapatkan lapangan kerja yang baik, bisa mendapatkan penghasilan yang baik, bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, itu yang anukan juga. Terus bisa juga masalah pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga anak-anak didik kita, para murid-murid kita itu bisa mempunyai tingkat keterampilan dan keahlian yang bisa diandalkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Oh iya. Terus untuk bagi anggota DPR ya sebenarnya juga enggak juga bukan nama macet kami, bukan anggota DPR Pak ya. Bagi para pemimpin itu tidak menikmati sendiri enggak Pak. Mereka juga butuh pembiayaan Pak. Dia harus bekerja menjaga staminanya. Beliau juga harus mencari tenaga-tenaga ahli atau para ahli untuk konsultasi, untuk diskusi dan sebagainya. Dia bisa rapat-rapat untuk rapat-rapat di luar anggaran pemerintah ya Pak ya. Itu bisa mengumpulkan dengan kolega-kolega dia, dengan teman-teman dia para ahli untuk membiayai itu, dan juga para tamu-tamu dia itu kan juga banyak, perlu biaya banyak. Di samping itu juga mereka itu kan berasal dari partai, juga harus menghidupi partai juga Pak, artinya membayar iuran ke partai untuk menghidupi partai. Jadi kalau kita, menurut saya Pak ya, mereka juga tidak menikmati begitu aja. Dia paling-paling ya untuk biaya hidup hari-hari aja Pak. Yang sisanya itu juga untuk keperluan-keperluan yang untuk memikirkan rakyat dan sebagainya. Menurut saya begitu gitu loh Pak. Oh jadi gitu Pak ya? Iya, menurut saya begitu. Ya, alhamdulillah sedikit mengerti Pak ya. Dan ini terima kasih Pak ya atas pengarahan yang sudah Bapak berikan sama saya. Ini berhubung waktu udah sore, saya mau pamit pulang.